Halo, apa kabar semuanya? Oke, kali ini kita di sini akan berbincang-bincang tentang perihal manajemen bengkel. Manajemen bengkel merupakan cara untuk mengatur atau mengelola sebuah bengkel, di mana bengkel tersebut agar menjadi efektif dan efisien. Perbincangan pertama yang akan kita bincangkan adalah apa itu manajemen bengkel. Nah, manajemen bengkel adalah proses yang perencanaan terstruktur di mana bengkel dapat berkembang menggunakan metode yang dapat termasuk untuk menggunakan data, informasi pelanggan, informasi kendaraan, inspeksi kendaraan, dan kinerja karyawan. Menurut saya, manajemen bengkel merupakan cara untuk mengatasi segala sesuatu dan sumber daya yang ada pada bengkel secara efektif dan efisien. Manajemen bengkel. Manajemen yang berarti pengelolaan dan bengkel merupakan suatu ruangan yang melayani keluhan terhadap kendaraan atau mesin. Manajemen bengkel bisa dikatakan atau bisa disimpulkan kita harus bisa memanage bengkel tersebut, dalam artian seperti halnya kita memanage diri sendiri. Kita mengatur waktu supaya efisien, mengatur efektivitas supaya dalam kinerjanya efektif dan sebagainya. Manajemen bengkel adalah pengaturan pengelolaan SDM dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Bisa ditangkap, manajemen bengkel ini adalah bagaimana cara kita pengelolaan yang baik dan benar terhadap bengkel itu sendiri. Lanjut perbincangan kedua mengenai tentang tanggapan customer jika mengalami komplain atas kinerja dari bengkel kita. Nah, jika satu orang merasa puas dengan pelayanan atau produk yang kita tawarkan, maka berpotensi untuk kembali menggunakan jasa atau produk kita tersebut. Nah, di bengkel kita ini ada garansi selama 1 minggu. Jika customer ada kerusakan kembali dari bengkel kita, maka kita akan perbaiki kembali dengan jasa Rp0. Tambahan untuk menghindari komplainnya customer, poin pertama yang kita harus benahi adalah pelayanan. Pelayanan ini sangatlah penting. Kita harus mendengarkan dengan sebaik mungkin keluhan-keluhan apa saja yang dilontarkan oleh customer, baik permukaan dalam, permukaan luar, sedetail mungkin untuk lebih efisiensi dalam pengerjaan. Cara mengatasi komplain pelanggan. Dengarkan keluhan pelanggan secara antusias. Tunjukkan rasa empati dan ucapkan permintaan maaf. Ungkapkan rasa terima kasih atas keluhan pelanggan. Konfirmasi kembali permasalahan pelanggan. Uraikan pilihan solusi dan bantuan berdasarkan SOP bengkel. Tanggapi dengan gesit dan cekatan. Laporkan komplain pelanggan. Jadi evaluasi. Tunjukkan rasa empati untuk melakukan pada saat proses pelanggan melakukan komplain. Terlebih dahulu kita mengecek kendaraan tersebut dan melakukan pengecekan, lalu mengobrol dengan konsumen dan memperbaiki ulang dengan biaya Rp0, lalu memberi minta maaf kepada konsumen dan berterima kasih telah mengunjungi bengkel. Dapat dikerucutkan untuk komplain customer bisa kita atasi dengan pelayanan yang ramah-tamah, kemudian untuk keyakinannya bisa adanya garansi, dan untuk jika terjadinya komplain maka kita welcome dengan rasa empati yang
Tulus. Oke, perbincangan selanjutnya kita akan sharing evaluasi bengkel-bengkel yang pernah kita kunjungi untuk bahan pembelajaran evaluasi manajemen bengkel. Dari pengalaman saya pernah memperbaiki motor di bengkel tersebut. Nah, motor itu saya tinggal, jadi si karyawannya itu kurang baik. Kenapa kurang baik? Jadi dia itu ganti produk tapi gak bilang dulu kepada customer. Tidak ada konfirmasi. Nah, tidak ada konfirmasi ke yang punya motor tersebut atau kendaraan tersebut. Jadi dia itu langsung ganti spare part tanpa sepengetahuan yang punya. Nah, itu pengalaman saya memperbaiki motor di bengkel tersebut. Lalu bagaimana Ki keuangannya? Apakah di luar nota? Apakah emang tersembunyi? Nah, dari nota itu emang ada notanya, tapi si harganya itu yang terlalu tinggi dan si karyawan itu tidak sepengetahuan customer ganti spare part itu, jadi dia itu langsung ganti aja tanpa sepengetahuan customer. Emang di notanya ada itu pergantian produk atau spare part, tapi kan yang punyanya itu gak tahu itu yang diganti. Oke, tapi pengalaman saya yang saya alami saat berkunjung ke bengkel itu, ketika pergantian spare part, dia bilangnya original dari pabriknya, padahal yang diterapkannya produk lokal, sehingga saya tidak lama sudah berkunjung lagi ke bengkel tersebut. Bisa dibilang tidak ada kejujuran di bengkel Ya, tersebut. betul. Seperti itu. Emang tidak jauh yang seperti mungkin bilang tadi ya. Ya, Kasusnya hampir sama. Yang kedua, pelayanannya juga sepertinya kurang efektif, bisa dibilang kurang efektif karena rata-rata di bengkel itu si karyawannya itu tidak dibagi-bagi tugas. Ini saya bicara di bengkel-bengkel lokal ya, bukan bengkel resmi seperti Honda, Toyota dan sebagainya. Dari pengalaman pribadi saya ketika membenarkan motor di bengkel-bengkel biasa, kebanyakan pekerjaannya tidak sesuai dengan SOP bengkel. Jadi PNP paksa. Apa itu Mirip PNP? video ayam gitu. Di Bukannya plug and play ya bos? beda bahasa. Oh. Tapi- boleh. Tapi hanya sebagian besar bengkel. Beda halnya dengan bengkel-bengkel resmi. Pendapat saya mengenai pengalaman berkunjung di bengkel-bengkel lokal yaitu kurangnya pada saat pengerjaan. Mungkin kekurangannya pada saat pengerjaan itu diterburu sehingga akan pergantian spare part itu akan cepat aus dan cepat kembali pergantian pada spare part itu. Sedikit tambahan dari pembahasan tadi yang saya paparkan. Jadi mengapa si customer atau masyarakat itu lebih memilih ke bengkel lokal, sedangkan dalam pengerjaannya itu tidak sesuai dengan harapan kita? Karena di bengkel resmi itu biasanya, terhadap pengalaman saya, biasanya dalam segi biaya yang terlalu melonjak sehingga menjadi pemicu ketidakmauan atas customer. Nah, untuk pengerucutan evaluasi sharing dari bengkel-bengkel yang telah kita kunjungi, mungkin memang ada banyak beberapa faktor yang harus diperhatikan kalau kita memang ingin mendirikan suatu bengkel. Yang pertama, dari segi keterbukaan harga maupun barang. Yang kedua, ramah tamah dalam pelayanan. Yang ketiga, yaitu pengerjaan yang baik dan memuaskan customer. Sebelum penutupan, kita tarik kesimpulan dari perbincangan mengenai manajemen bengkel
bengkel dari awal hingga akhir, yaitu Manajemen bengkel yaitu merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengatur semua kegiatan dan penata laksanaan sarana prasarana di bengkel, menciptakannya struktur organisasi sehingga bengkel termanage dalam segi pengerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Dengan ini pelayanan bengkel akan bekerja dengan efisien dan efektif. poin inti kesimpulan dari perbincangan manajemen bengkel ini yaitu harus memiliki struktur yang tertata rapi dan diusahakan pekerja memiliki sikap yang ramah tamah dan tanggung jawab yang baik. Sekian dulu perbincangan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.